Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Saya akan buktikan bahwa Tuhan yang dimaksud oleh Kumaila ini adalah Tuhan dobol-dobolan. Dan Tuhan dobol-dobolan yang tidak bisa dibuktikan, tidak empiris, katanya Ustadz Nuruddin, katanya Guru Gembul dan Ustadz-Ustadz ulama kebanyakan ya. Tuhan tidak bisa dibuktikan, Tuhan tidak bisa dirasakan. Ini Tuhan dobol-dobolan. Nah, Tuhan dobol-dobolan inilah yang selama ini diajarkan oleh agama-agama yang penuh dengan akal-akalan itu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Shalom Aleichem, salam alaikum. Oke teman-teman, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Masih bersama saya, ODGJ. Orang dengan gagasan-gagasan jujur yang selalu berani kulil haqqa walau kana murad. Beritakan, kabarkan, siarkan kebenaran meskipun pahit. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan live sebagai bentuk video reaction ya. Beberapa orang menghubungi saya dan mengharap saya memberikan jawaban atas edukasi atau pernyataan yang dilontarkan oleh Mbak Kumaila Hakimah ya, yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan ya. Itu ada di dalam video Kumaila Hakimah yang membahas tentang agama apa sih yang paling masuk akal? Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya ya, ini jadi judul videonya. Ini video about years ago ya, 1 tahun yang lalu ya. Agama apa sih yang paling masuk akal? Dari channel YouTube Forbidden Question, Mbak Kumaila ya. Ini video ini sebenarnya singkat, nggak sampai 3 menit, sekitar 2 menit 40 detik ya. Tetapi kita akan pada pertemuan atau session kali ini, kita tidak akan membahas di menit-menit ke-1, ke-2 teman-teman. Saya akan membahas hanya sampai detik ke-29. Jadi kita akan live kali ini, kita membahas statement dari Mbak Kumaila ini dari detik pertama sampai detik ke-29. Perhatikan teman-teman ya, sesuai dengan tema kita. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan ketuhanan ya. Jadi ditegaskan sama Mbak Kumaila, tidak ada agama yang masuk akal secara menyeluruh ya. Agama hanya masuk akal bagi pengikutnya, bagi penganutnya ya. Selanjutnya, memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Dasar-dasar. Kita akan bahas sampai di situ teman-teman ya. Jadi hanya 30 detik lah. 30 detik awal. Saya ulangi ya, teman-teman perhatikan. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu statement dari Mbak Kumaila bahwa agama apa sih yang paling masuk akal? Jawabannya adalah tidak ada. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah Mbak Kumaila menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan, maka tidak masuk akal. Itu nanti yang akan kita ulas agak panjang ya. Sekali lagi saya perdengarkan. Perhatikan teliti teman-teman. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada.
Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang percayainya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Ya, mentok di situ. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Statement seperti ini memang banyak diyakini oleh para ateis, ya. Orang-orang ateis dan orang-orang agnostik itu seperti ini pemikirannya, teman. Saya tidak tahu apakah Mbak Kumaila Hakimah ini seorang agnostik atau ateis, ya. Meskipun KTP-nya mungkin masih Muslim, ya, Islam, ya. Tetapi jika statementnya seperti itu, ini persis seperti kebanyakan, saya nggak bilang semua, ya, kebanyakan ateis atau agnostik itu statementnya seperti itu. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya dan juga tidak bisa dibuktikan ketidakadaannya. Nah, ini posisi agnostik itu biasanya di situ. Tetapi sebelum kita membahas yang itu, saya akan membahas statement yang pertama, ya. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Ya, agama itu cuma masuk akal bagi orang yang mempercayainya. Ya. Ini agama yang dimaksud pasti dogma-dogma, ya. Dogma-dogma agama itu masuk akal bagi yang mempercayainya. Mungkin uraian lebih lanjut sudah saya sampaikan, ya, di video live yang sebelumnya. Bahwa sepakat, ya, dalam hal ini, dalam tanda kutip, saya sepakat banget dengan Mbak Kumaila Hakimah bahwa semua dogma-dogma agama sebagian besar itu memang tidak masuk akal jika ditinjau dari secara menyeluruh. Maksudnya begini, jadi agama hanya masuk akal bagi penganutnya. Ya, penganut agama Islam menganggap agama Islam itu paling masuk akal. Wis, masuk akal, wis. Meskipun akalnya dari kecil sudah diakal-akali, ya. Diplesetkan kadang-kadang, ya, ada haditsnya. La dina liman la akalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Itu kan maksudnya sebenarnya kan, kalau Anda tidak pakai akal Anda tidak akan beragama, gitu. Atau agama Anda itu pasti salah. Kira-kira begitu, ya, terjemahan sebenarnya. La dina, ya, tidak ada din, tidak ada sikap hidup, tidak ada agama yang benar. Liman la akalahu, tanpa Anda menggunakan akal. Itu sebenarnya haditsnya cukup bagus, ya. Tetapi hadits itu kadang diplesetkan oleh banyak orang. Ya, la dina liman la akalahu. Jadi, ya, tidak ada agama tanpa akal. Jadi artinya agama ini, ya, akal-akalan. Buktinya sekarang banyak orang beragama. Kenapa? Karena hasil diakal-akali, ya. Hasil akal-akalan belaka. Maka banyak orang beragama. Anda sholat menghadap ke tanah Arab, itu hasil akal-akalan budaya tradisi Arab. Anda menganggap kewajiban ibadah ke rumah Allah di tanah Arab. Kenapa? Anda diakal-akali sama orang Arab. Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana, berebut hajar aswad, membuang duit besar, mau cari Tuhan? Anda senangkan manusia. Apalagi di Indonesia banyak mukibin yang pergi beribadah, melakukan ritual agamanya kemana? Ke kuburan, makam-makam Habib, ya, ternyata makam palsu. Kenapa? Hasil diakal-akali, ya. Jadi tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak mengakal-ngakali, ya. Jadi kalau sudah diakal-akali, maka Anda bisa beragama. Dari kecil diakal-akali. Ayo bersaksi. Aku bersaksi, ya. Aku bersaksi. Loh, tapi aku belum menyaksikan. Tidak apa-apa, wis, ngaku aja. Nah, ini namanya akal-akalan, ya. Agama penuh dengan akal-akalan. Ya dah? Ya. Saya tanya, masalah kesaksian, ya, hukum dunia saja, ketika ada yang dijadikan jadi saksi, Bu Fasad di sini jadikan saksi, ya? Apakah Bu Fasad di kejadian TKP, ya, di kejadian tanggal sekian pada apa kasus pembunuhan Pak Tukiman, ya, di rumah jalan sekian ini, Bu Fasad melihat dengan mata Bu Fasad sendiri dan dalam keadaan sadar? Oh tidak, Pak. Saya cuma disuruh mengucapkan bersaksi, tapi nggak ada saya saksikan. Saya itu cuma disuruh ulamanya. Saya bersaksi bahwa bla 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 bla, tapi cuma mengucapkan. Makanya saya dijadikan jadi saksi, tapi saya nggak benar-benar bersaksi. Saya cuma mengucapkan. Bagaimana kira-kira?
saksi palsu. Berapa banyak umat Islam sekarang jadi saksi palsu? Apakah kau beneran menyaksikan Allah dan Rasulnya dengan mata kepalamu dalam keadaan sadar? Oh tidak, tidak ya malaikat ya, ya Allah ya Rasul ya. Saya cuman diajari ulamaku untuk bersaksi, tapi nggak pernah ada yang aku lihat. Aku cuma disuruh mengucapkan 2 kalimat saja. Yang salah siapa kira-kira? Sesat lagi menyesatkan. Agama penuh dengan akal-akalan. Ya, air harga 3.000. Ayo ini habis diminum sama Habib Umar. Berapa? 200.000, 500.000. Ayo minum lagi, Bib. Minum. 2 juta. Loh, banyak percaya. Apa? Hasil akal-akalan. Wah, ini hasil karomah. Lihat Habib Semelekete bisa menurunkan rantai emas dari langit. Percaya umatnya. Kenapa? Diakal-akali ya. Jadi agama itu hasil akal-akalan. Nah, dalam hal ini diplesetkan seperti itu ya. Tetapi saya akan membahas bahwa yang dimaksud oleh Mbak Kumaila tadi, coba kita ulangi ya. Ini poin pertama teman, kita belum masuk poin kedua ya. Poin kedua tentang Tuhan tidak bisa dibuktikan. Saya akan buktikan bahwa Tuhan yang dimaksud oleh Kumaila ini adalah Tuhan dobol-dobolan. Dan Tuhan dobol-dobolan yang tidak bisa dibuktikan, tidak empiris, katanya Ustadz Nuruddin, katanya Guru Gembul dan Ustadz-Ustadz ulama kebanyakan ya. Tuhan tidak bisa dibuktikan, Tuhan tidak bisa dirasakan. Ini Tuhan dobol-dobolan. Nah, Tuhan dobol-dobolan inilah yang selama ini diajarkan oleh agama-agama yang penuh dengan akal-akalan itu. Tidak bisa dirasakan Tuhannya, tidak bisa dialami. Nah, maka di thumbnail video kali ini saya kasih pertanyaan apa? Itu Tuhan model apa? Tuhan yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dialami. Terus itu Tuhan model apa? Nah, ternyata Tuhan seperti inilah yang selama ini diyakini oleh banyak umat beragama. Dan menariknya, ini disampaikan oleh seorang yang mengaku sebagai hafiz Quran, hafal Quran sejak kecil ya. Jadi Kumaila Hakimah ini ibunya hafal Quran, dia juga dari kecil sudah hafal Quran. Tapi dia dalam beberapa videonya mengakui sendiri, Mbak Kumaila, bahwa seperti beo, membeo. Dengan jujur Mbak Kumaila menyatakan membeo. Hafal Al-Quran sebagai beo. Kayak burung beo maksudnya. Menghafal tapi tidak paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Kayak burung beo maksudnya. Menghafal tapi tidak paham artinya. Dan buktinya ini, pernyataan dari Kumaila ini menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan. Ini bukti bahwa Kumaila membaca Quran, hafiz Quran, hafal Quran sebagaimana ulama-ulama kebanyakan, tapi tidak paham artinya. Ya. Tapi nanti kita akan bahas ke situ. Tapi sebelumnya kita bahas tentang yang poin pertama dulu. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Ya. Dasar agama. Ya. Anda percaya? Habib Semelekete menurunkan rantai dari langit? Iya percaya. Nah, masuk akal? Masuk akal. Kenapa? Karena Allah mujizatnya tak terbatas. Loh, masuk di akal mereka. Anda percaya minum kencing onta? Ada hadits yang mengajarkan orang suruh minum kencing onta. Percaya? Percaya. Bagi pengikutnya. Anda percaya kuburan Mbah Priuk, Mbah siapa itu di Bin Yahya di Semarang di Jawa Tengah itu kuburan-kuburan itu benar-benar kuburan keramat? Percaya. Bagi pengikutnya. Ya bagi kelompok lain itu gendeng, senting, ajaran gak waras, ngombe kencing onta gak waras. Ya, jedotin kepala ke lantai 5 kali sehari, ngomong kepada siapa yang belum diketahui, itu kelakuan-kelakuan tidak waras bagi agama lain. Tapi bagi orang yang meyakini sholat 5 waktu, menghadap ke tanah Arab, menghadap ke kota Mekah, bacotnya ngomongnya pakai bahasa Arab, ini masuk akal. Tidak ada, untuk mengenal Allah tidak ada bahasa lain, harus bahasa Arab. Ini masuk akal. Kok bisa ya? Karena akalnya dari kecil sudah rusak. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Mbak Kumaila ya, poin pertama. Jadi akal itu teman-teman. Akal itu kan bisa gradasi.
Kemarin di video sebelumnya saya sudah beritahu. Ya, bagi Anda dan saya, kita orang-orang yang sudah di atas umur 20 tahun lah, sudah bisa dibilang dewasa begitu ya, secara umur, secara usia. Ketika kita melihat ada seorang bapak ibu melarang anaknya yang TK makan permen kebanyakan, makan es kebanyakan, dilarang. Masuk akal enggak? Sangat masuk akal. Karena kita sudah tahu ya, di dalam es itu ada esen, ada sari-sari gula yang kurang sehat. Di permen-permen juga banyak hal komponen-komponen yang tidak menyehatkan. Sehingga masuk akal orang-orang tua, papa, mama, bapak, ibu melarang anak-anaknya makan permen kebanyakan, minum es kebanyakan, dilarang. Tapi ketika Anda dan saya masih TK, masih taman kanak-kanak, masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita minta kepada mama, kepada papa, kepada bapak ibu kita minta jajanan permen, dilarang. Kita nangis, minta es krim nggak dikasih, kita nangis, nggak masuk akal. Kok bisa loh? Cuma minta permen nggak dikasih. Ini gimana maksudnya? Nggak masuk di akal kita, anak-anak. Paham teman-teman? Jadi akal itu bisa berubah sesuai dengan apa yang diinput. Nggak masuk akal kita minta permen waktu kita masih kecil maksudnya ya. Terus nggak dikasih, cuma permen nggak dikasih, ini nggak masuk akal. Katanya karena papa mama sayang sama kita. Lu nggak masuk akal. Karena akal anak kecil memikirkan segala yang saya minta ketika diberikan berarti itu bukti wujud cinta. Tapi semakin kita beranjak remaja, dewasa, cara mindset kita berubah, akal kita berubah, akal kita berkembang. Ya, itu ilustrasi teman-teman. Nah, kembali ke soal masalah dogma-dogma agama juga gitu. Orang yang percaya ada Tuhan yang maha kuasa menjelma jadi manusia, masuk akal? Masuk akal. Oh, dia maha kuasa kok. Ya, menurut versi mereka. Ya, tapi bagi agama yang lain itu tidak masuk akal. Kok Tuhan jadi manusia? Nah, jadi ini maksud saya begini teman-teman. Kemampuan akal kita itu tergantung seberapa besar kita membuka pikiran, membuka hati ya. Kalau pikirannya kadrun itu bahasa Arab, pikirannya kotor, sempit, hatinya tertutup, kufur, kafir, maka tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan, praktek-praktek di agama-agama lain, nggak bisa diterima. Kemarin sudah kita bahas ya, saya tidak akan terlalu tekankan lagi, tapi saya ulangi lagi, kira-kira seperti itu. Jadi akal Anda dan akal saya itu bisa beda cara memahami. Contoh dalam dogma agama selalu memperjuangkan kebenaran, benar-benar. Keburukan dimusuhi, gelap dimusuhi, buruk dimusuhi, setan dimusuhi. Ini dalam agama-agama Timur Tengah. Dalam agama Hindu, Bali, Hindu Jawa lain. Baik buruk itu dipahami sebagai satu kesatuan. Kita akan mengenal baik, harus tahu buruk. Kita bisa tahu buruk, harus tahu baik. Ini satu kesatuan. Maka tidak dimusuhi. Semua dianggap eksistensi yang sama. Rewel bineda. Dua yang berbeda. Benar, salah, baik, buruk, enak, nggak enak, Tuhan, setan, terang, gelap. Itu satu kesatuan. Nah, sudah beda konsepnya. Ya. Nah, jadi orang yang memahami Rewel bineda, saudara-saudara yang memahami Hindu Dharma, falsafah-falsafah Hindu tentang realitas dualistik kosmik ini bisa menerima. Mengapa harus menghormati setan dan segala yang buruk tetap kita hormati? Karena dari yang buruk itu yang baik eksis. Eksistensi kebaikan itu karena ada keburukan. Masuk akal? Iya, masuk akal. Tapi bagi Anda yang dari kecil diajarin agama Timur Tengah maksudnya, agama Kristen atau agama Islam yang begitu membenci setan, membenci jahat, meskipun kelakuannya tiap hari kayak setan. Ya pendeta-pendeta, pastor-pastor, ustadz-ustadz, ulama itu kelakuannya setiap hari kayak setan. Tapi ngajarin orang benci setan. Wow. Kelakuannya kayak setan mereka. Apa? Dajjal. Suka bohong, suka nipu umat, nipu jemaat. Itu kan kelakuannya sebagian ulama-ulama, ustadz-ustadz, pendeta-pendeta. Kerjaannya aja bohongi jemaat aja dengan cerita, dengan doktrin, dengan dogma. Kelakuan setan itu. Tapi dia mengajar umatnya untuk benci setan. Tidak sadar mereka. Dan begitu anti banget dengan buruk. Ya, merasa baik, merasa suci. Ada orang buruk sedikit, orang baru makan babi baca bismillah, stres sudah, wah kafir ini, wah kejam-kejam. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Anda melekat kepada baik,
Anda akan begitu benci dan stres. Ada buruk sedikit aja sudah stres. Hatinya sudah risau, sudah galau. Ya. Begitupun kalau Anda melekat kepada buruk, takut kepada kebaikan. Lihat orang baik takut, lihat orang benar bingung. Itu melekat. Ya. Nah, ini permainan di level agama itu memang seperti itu. Dogma-dogma agama itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi dalam hal ini saya sepakat dengan Mbak Kumaila bahwa agama yang paling masuk akal apa? Ya agamanya masing-masing. Karena akal itu tergantung. Anak TK, konsep cara pandang anak TK memandang anak SMP, anak SMA nggak masuk akal. Paham? Ya. Nah demikian juga Anda yang beragama Islam misalkan dengan doktrin-doktrinnya yang lucu-lucu, itu bagi agama lain lucu, konyol, goblok, pekok ya. Tapi bagi Anda, wah ini iman, akidah Islamiyah. Bagi kelompok lain Anda ngebom, bunuh diri, mau pengen pesta seks di surga 72 bidadari. Itu ajaran senteng nggak waras bagi agama lain. Tapi bagi agama Islam yang percaya, wah akidah ini masuk akal. Kenapa masuk akal? Katanya ingat ceramahnya Ustadz Syam. Ya Syam, siapa itu? Syamsuddin kalau nggak salah itu nama. Ustadz Syam tahun 2017 bulan 15 Juni atau 15 Juli itu. Sekitar itulah 2017 ya di Trans. Kalau nggak Trans TV, Trans 7. Saya lupa itu. Trans pokoknya. Acara Islam itu indah. Dia ceramah soal surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah. Kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam. Mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Sebab memang ini yang ditunggu-tunggu di dunia. Kenapa Allah menyediakan seks di surga? Sebab memang ini yang kita tunggu-tunggu di dunia. Oh, masuk di akalnya dia. Orang yang kontolnya ngacengan, yang pikirannya enggak jauh, setiap hari enggak jauh dari selangkangan, ngentot, pengen ngentot, terus gitu ya. Akhirnya yang masuk akal begitu. Doktrin Allah menyediakan seks di surga itu masuk akal banget. Kenapa? Karena ini yang kita tahan-tahan di dunia. Mengapa Allah menyediakan seks di surga? Karena ini yang kita tahan-tahan di dunia. Itu kan keyakinan ustadz-ustadz yang percaya seks di surga itu. Begitu, masuk akal. Masuk akal. Akalnya orang yang pikirannya ngentot aja. Itu masuk akalnya begitu. Nah, orang yang fokusnya lain nanti beda lagi. Masuk akalnya bagaimana? Beda. Nah, itu yang dimaksud oleh Mbak Kumaila. Jadi masuk akal ya bagi agamanya masing-masing. Nah, dalam hal ini kita sepakat ya. Itu poin pertama. Nah sekarang saya akan membahas tentang poin kedua teman. Ya, jadi poin pertama, agama apa ya sih yang paling masuk akal? Tidak ada, betul tidak ada. Secara menyeluruh itu tidak ada. Tapi secara subjektif, secara penganutnya ya agama masing-masing. Anda yang melakukan Buddha, wah Buddha ini agama paling masuk akal. Reinkarnasi, ini paling masuk akal. Ajaran Kristen ngawur itu, ajaran Islam ngawur itu. Ajaran Hindu tidak masuk akal. Paling masuk akal Buddha. Begitu bagi penganut Buddha. Bagi penganut Konghucu begitu juga. Bagi penganut agama Kristen begitu juga. Agama lain juga tidak masuk akal. Ya. Nah, ini selalu terjadi begitu. Betul ya, kita sepakat dengan Mbak Kumaila. Itu poin pertama. Clear ya. Jadi agama apa sih yang paling masuk akal? Sepakat dengan Kumaila Hakimah, tidak ada. Ya. Alias agama itu masuk akal. Tidak ada maksudnya adalah tidak ada secara general. Nah, tapi ada secara subjektif kelompok. Ya.
Nah, sekarang poin kedua, ini yang penting teman-teman. Bentar, saya ulangi ya. Agama apa sih yang paling masuk akal? Ini sudah kita bahas ya. Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Yes. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Konsep mengenai keberadaan Tuhan. Nah, ini poin kedua. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Nah, ini yang akan kita kritisi ya. Dalam hal ini saya mengkritisi apa yang disampaikan Mbak Kumailah Hakimah. Dan sekaligus berterima kasih ya. Karena ini adalah wakil atau perwujudan dari orang yang hafiz Quran, hafal Quran tapi tidak paham maknanya. Dan Kumailah dari beberapa videonya sudah mengakui, dia dari kecil tuh hafal Quran itu seperti burung beo. Ya, dibangga-banggakan sama ustadznya, dibanggakan sama ulamanya, diajak ke sini suruh melantunkan ayat-ayat Al-Quran, tapi dia nggak paham. Nah, buktinya dia nggak paham, ini pernyataannya. Perhatikan. Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada. Tuhan tidak bisa diamati, tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan ada. Perhatikan ya. Jadi statement Kumailah Hakimah ini sebagaimana kebanyakan, tidak semua saya bilang ya, kebanyakan atau sebagian besar ustadz-ustadz, ulama-ulama, persis seperti ini pemahamannya. Termasuk Ustadz Muhammad Nuruddin ya. Saya tidak perlu ulangi videonya sudah cukup viral ya di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Tanggal 9 Oktober 2024 lalu, debat dengan Guru Gembul di UI, Universitas Indonesia, tegas mengatakan, Tuhan Allah itu tidak empiris. Empiris itu artinya bukan berdasarkan pengalaman. Ya, tidak bisa dialami, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Jadi inilah buah ajaran agama merek Islam. Saya bukan bilang ajaran Islam teman, bukan ya, beda ya. Islam dengan agama merek Islam beda ya. Inilah buah ajaran agama merek Islam. Hanya membuat orang hafal Quran, hafiz Quran, tapi tidak lebih dari burung beo. Ya, tidak ngerti yang dimaksud Al-Quran ketika Al-Quran cerita tentang Allah. Nanti kita akan bahas. Saya akan ulangi lagi ya. Jadi saya terima kasih munculnya Kumailah Hakimah ini jujur mengakui seperti ini. Dan memang mungkin sampai sekarang pandangannya dia masih seperti itu atau sudah berubah, saya nggak tahu ya. Karena dia mungkin sempat juga dialog dengan Abu Marlo ya. Kalau dialog dengan Abu Marlo harusnya kalau dia memahami, dia sudah bisa menangkap ya, bahwa Tuhan yang dipahami oleh Abu Marlo seperti yang saya pahami juga dipahami oleh Saiful Karim ya. Beda dengan Tuhan yang dipahami oleh Kumailah 1 tahun yang lalu ya. Kita ulangi teman-teman statementnya. Hati-hati ya, hati-hati teman-teman ya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan. Dasar agama dan ketuhanan memang tidak masuk akal. Tadi soal agama sudah kita bahas ya. Tapi soal ketuhanan memang tidak masuk akal. Nah ini Tuhan model apa? Ya, Tuhan model apa? Kita lanjutkan dulu. Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Ya. Iman itu percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan, betul. Iman itu kepercayaan tanpa melihat, tanpa menyaksikan. Misalkan gini teman-teman. Tapi tidak cukup di situ ya. Misalkan begini. Anda percaya kalau sakit perut, minumnya bisa sembuh, minum air kelapa hijau atau kelapa merah, kelapa degan itu. Anda sakit perut, minum itu. Tunggu 10 sampai 15 menit nanti sakit perutnya sembuh. Percaya? Sudah banyak buktinya. Anda belum pernah melakukan? Belum. Tapi percaya? Percaya. Nah, itu namanya kepercayaan. Iman adalah ketika Anda menindai, Anda sakit perut, kemudian Anda mencari kelapa. Itu namanya iman. Percaya yang sudah ada tindakan. Tapi Anda belum merasakan, belum mengalami sendiri.
Jadi kepercayaan dan iman itu bedanya di situ. Percaya itu hanya percaya. Saya sakit perut, minum kelapa, sakit perut hilang. Itu kepercayaan. Diomong-omongkan terus ya tidak hilang sakit perutnya. Kalau sakit perut, minum air kelapa, sakit perut bisa hilang. Kalau sakit perut, minum air kelapa, sakit perut bisa hilang. Itu kepercayaan. Diomong-omongkan terus. Sampai kemudian pas Anda sakit perut, Anda melakukan, cari, beli, berangkat, nyari kelapa. Itu namanya iman. Seperti itu. Percaya tapi sudah ada tindakan. Bukan cuma membacot toh. Tapi belum mengalami. Nah, lemahnya agama itu di situ. Makanya selama Anda masih berdogma agama, Anda tidak akan pernah mengalami Tuhan. Karena agama memang levelnya hanya di kepercayaan dan iman. Dagangan jualannya agama itu iman dan percaya. Percaya Tuhan ada, percaya. Beriman, bukti Anda percaya ada Tuhan, Anda sembahyang. Ya Tuhan, menghadap ke barat, menghadap kemana. Ya Tuhan, ngomong tiap hari sama Tuhan. Itu bukti Anda beriman. Tapi Anda sudah mengalami, belum tentu. Paham ya? Dan level agama itu hanya nyampe ke situ. Iman paling mentok percaya. Hakul yakin, keyakinan, paling banter keyakinan. Bukan pengalaman. Tapi pelaku-pelaku spiritual mengalami Tuhan. Sudah tidak di level iman, apalagi percaya. Enggak. Bedanya di situ. Nah, jadi apa yang disampaikan Mbak Kumaila, ini dalam ini benar. Inilah agama. Ranah agama, ranah doktrin, dogma, ritus agama. Itu paling mentok di iman. Percaya dulu. Bukti Anda percaya, ya percaya di sini. Intelektual aja. Anda melakukan kepercayaan Anda, itu jadi iman. Anda merasakan, Anda mengalami, itu jadi spiritualitas. Bukan lagi ranahnya agama. Ya, maka saya katakan dalam banyak kesempatan, orang selama masih melakukan ritual-ritual agama, selama Anda masih berdoktrin agama, Anda tidak akan pernah sampai merasakan Allah, merasakan Tuhan, mengalami, melihat Tuhan, mendengar Tuhan, merasakan Tuhan. Tidak bakal nyampe. Tidak bakal sampai. Ya. Maka iman itu harus sampai. Anda beriman. Ini saya tinggal di Bali teman-teman. Saya cerita kepada Anda, di Bali itu banyak tempat bagus, di Uluwatu, di Jimbaran, di Kute, di Legian, di Seminyak, di Canggu, ya, di Ubud, woi keren banget ya. Saya bisa cerita banyak tentang Bali. Anda percaya karena saya tinggal di Bali, percaya. Karena saya orang dengan gagasan jujur. Oh, Frans Donald itu ODGJ, orang dengan gagasan jujur. Wis percaya saja dengan Frans Donald. Frans Donald bilang Bali bagus, enak, yang benar, ya sudah percaya. Itu kepercayaan. Tapi kalau ketika saya bilang Anda mau menikmati surfing bareng saya tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari. Kalau tidak pagi sore, saya surfing. Nikmatnya meluncur di atas ombak. Mau merasakan? Datanglah ke Bali. Nah, mulai Anda nabung atau Anda mempersiapkan waktu mau pergi ke Bali, itu namanya sudah iman. Kepercayaan yang sudah menjadi iman. Ada tindakan sampai Anda berangkat dari kota Anda, misalkan dari Sulawesi atau dari Sumatera atau dari Jawa, berangkat ke Bali. Itu bukti iman. Kepercayaan yang ditindaklanjuti, itulah iman. Tapi Anda belum mengalami. Sampai Anda datang sampai di Bali sendiri, Anda melihat apa yang saya ceritakan. Wow, ternyata benar yang dibacotkan Frans Donald. Promosinya Frans Donald tentang Pulau Bali. Wow, benar. Itu sudah bukan kepercayaan, bukan iman, tapi mengalami. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan, karena Tuhan itu nggak bisa diamati. Jadi iman itu percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu kan nggak bisa diamati. Loh, ini sudah jadi masalah nih teman-teman. Tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Jelas ya penyampaian Kumaila ya. Ini
statement atau narasi atau kepercayaan seperti ini sebagaimana kebanyakan orang beragama merek Islam. Kayak gini dah. Nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu gak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah. Tuhannya yang dipahami Kumaila adalah Tuhan versi agama ini namanya. Tuhan yang tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa diamati, ya, tidak bisa diamati. Tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibuktikan ada, juga tidak bisa dibuktikan tidak ada. Nah, padahal di dalam kitab suci, Anda mau pakai kitab suci apapun, sama beritanya. Tuhan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dan menjadi Al-Quran, itu Tuhan berdasarkan pengalaman. Cerita Nabi Musa tentang Allah ketemu Yahweh begini-begini, itu pengalaman pribadinya Musa diceritakan. Yesaya, Yeremia, Yesus setiap hari bersama Allah Bapa, itu diceritakan pengalaman pribadinya Yesus. Jadi Allah yang dimaksud oleh Musa, Allah yang dimaksud oleh Yesus, Allah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, itu dialami, bisa diamati, dirasakan. Ya, bahkan dalam surat berapa itu 7 ya. Surat Al-A'raf ayat 179. Kamu punya hati tapi tidak bisa merasakan. Punya mata tidak melihat. Punya telinga tidak mendengar. Kamu lebih buruk dari binatang ternak. Inilah ustadz-ustadz. Dan siapapun Anda yang ngaku hafiz Quran, hafal Quran, tapi Anda masih berpemahaman seperti Mbak Kumaila ini. Tuhan tidak bisa diamati, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dialami. Kalian tuh salah paham, gagal paham tentang Tuhan. Di dalam Bible atau kitab-kitab Injil, Taurat dan Mazmur dan sebagainya ya, kitab-kitab yang dibaca orang-orang Kristen, dibaca-baca pastor, pendeta, itu jelas katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati bisa merasakan Tuhan? Kalau dikatakan kasihi, cintai Tuhan dengan segenap hati, hati bisa merasakan? Ya pasti bisa. Dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu. Raga bisa merasakan Tuhan. Raga ini termasuk panca indera ya. Ada moto, telinga ya. Mata, kuping, hidung, lidah, kulit dan semua rasa ini bisa merasakan. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, segenap akal budimu. Akalmu bisa merasakan Tuhan? Kalau disuruh kasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti hati bisa merasakan. Segenap jiwa raga bisa merasakan, kulit bisa merasakan, lidah bisa merasakan, mata, semua ini harus bisa merasakan. Akal dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatan. Akal bisa. Harus masuk di akal. Itu Tuhan yang kasih. Harus bisa dirasakan dengan hati Anda. Itu Tuhan yang. Jadi kalau ada konsep Tuhan tidak bisa Anda rasakan dengan hati Anda, pasti Tuhan palsu. Sesuatu yang disebut Tuhan tidak bisa Anda rasakan dengan panca indera Anda. Panca indera Anda tidak bisa merasakan si Tuhan itu. Buang aja si Tuhan itu ke tong sampah. Panca indera Anda tidak bisa merasakan si Tuhan itu. Buang aja si Tuhan itu ke tong sampah.